Kisah ini tidak dimulai dari tahun 1932, tetapi jauh sekali ke belakang, ke tanah gersang yang bernama Najd di tengah Jazirah Arab, dan juga kedua kota suci, Mekah dan Madinah di Hijaz. Wilayah yang sekarang itu menjadi Arab Saudi dulu itu bukan satu negara, tetapi mozaik, yaitu suku-suku Badui, kota-kota oasis, emirat-emirat kecil, dan di bagian baratnya ada Hijaz yang berada di bawah naungan longgar Khilafah Utsmaniyah atau Turki Utsmani melalui perantara para syarif Mekah. Di Najd ada satu keluarga teman-teman, yaitu yang kemudian menentukan arah sejarah, keluarga As-Saud, yang kemudian dikenal sebagai dinasti Al-Saud. Di sisi yang lain, di bidang keagamaan muncul seorang ulama reformis yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab, yang gagasannya kelak itu disebut sebagai gerakan Wahabi, sebuah upaya pemurnian tauhid kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menentang praktek-praktek yang bid'ah dan syirik. Gagasannya dianggap keras, menimbulkan banyak pertentangan di lingkungan lokal, sehingga ia butuh perlindungan politik. Pertemuan dua arus ini teman-teman, kekuatan keluarga penguasa lokal dan ideologi pemurnian, terjadi pada tahun 1744 di Diriyah, sebuah pemukiman di Najd. Di sana Muhammad bin Saud sebagai penguasa lokal itu bertemu dan beraliansi dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Perjanjian ini sederhana tetapi sangat menentukan, yaitu ulama menyediakan legitimasi agama, penguasa menyediakan pedang dan kekuasaan. Dari sini lahirlah apa yang disebut oleh sejarawan negara Saudi pertama yang berpusat di Emirat Diriyah. Negara Saudi pertama ini teman-teman berkembang bukan seperti negara modern dengan birokrasi yang rumit, tetapi seperti konfederasi suku dan wilayah yang disatukan oleh semangat agama dan perang. Mereka menaklukkan wilayah-wilayah di Najd, menyebarkan ajaran Islam yang murni dengan sangat militan, dan sedikit demi sedikit pengaruh mereka keluar dari Najd dan ke negeri bagian lain. Jazirah Arab, puncaknya pengaruh dinasti Saud dan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab menjangkau Hijaz termasuk Mekah dan Madinah, sehingga langsung bersinggungan dengan kepentingan Khilafah Utsmaniyah yang menganggap dirinya sebagai pelindung dua kota suci. Bagi Istanbul, keberhasilan negara kecil di Najd menguasai wilayah suci adalah tantangan yang sangat serius teman-teman. Khilafah Utsmaniyah merespon dengan mengirimkan ekspedisi militer lewat gubernur Mesir, Muhammad Ali Pasha. Diriyah, pusat kekuasaan Saud, diserbu dan dihancurkan sekitar tahun 1818. Penguasa mereka ditangkap dan dihukum sehingga negara Saudi pertama secara formal itu berakhir. Di titik ini seolah-olah cita-cita Al-Saud itu selesai teman-teman, tetapi sebenarnya sejarah itu belum berhenti. Beberapa dekade kemudian teman-teman, keluarga Saud itu bangkit lagi dari puing-puing. Dari Riyadh, Turki bin Abdullah, cucu Muhammad bin Saud, berhasil merebut kota itu dari garnisun Mesir sekitar tahun 1824, mendirikan apa yang disebut negara Saudi kedua, berpusat di Riyadh. Negara keduanya ini tidak sekuat negara yang pertama, kekuasaannya tidak seluas, dan di dalamnya terjadi konflik internal, perebutan kekuasaan antar anggota keluarga, juga tekanan lain seperti Ar-Rasyid di Hail yang bersekutu dengan Utsmani. Akhirnya negara ini pun runtuh hingga keluarga Saud sempat terusir dan hidup di pengasingan, antara lain di Kuwait. Tokoh kunci seperti Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud yang di barat sering disebut sebagai Ibnu Saud, dialah yang akan mengubah prekman kekuasaan Saud menjadi negara modern. Dalam usianya sekitar 22 tahun, pada 15 Januari 1902, ia melakukan serangan yang berani ke Riyadh bersama sejumlah pengikutnya yang kecil. Mereka merebut benteng Masmak, mengusir lawan, dan menjadikan Riyadh kembali sebagai dinasti Al-Saud. Peristiwa ini teman-teman
sering dipandang sebagai titik mula lahirnya kerajaan Arab Saudi yang modern. Bendera Saud kembali berkibar di kota leluhur, dan dari sana dimulai proyek ekspansi yang besar. Pada masa ini teman-teman, Jazirah Arab itu bukan hanya arena suku-suku lokal, tetapi juga arena persaingan kekuatan yang besar antara Khilafah Utsmaniyah yang semakin lemah serta Inggris yang berkepentingan mengamankan jalur ke India dan mengontrol Teluk. Najd sendiri lebih merupakan pedalaman tandus, sementara Hijaz dengan Makkah dan Madinah itu memiliki simbolik dan religius yang besar. Ibnu Saud sangat paham bahwa menguasai Najd saja itu belum cukup. Ia harus mengontrol wilayah suci dan mengonsolidasikan berbagai suku di Jazirah Arab. Seiring berjalannya waktu teman-teman, terutama sejak awal abad ke-20, Ibnu Saud membangun kekuatan militer dengan basis ideologi Salafi, memanfaatkan semangat jihad pengikutnya semisal pasukan Ikhwan dan sekaligus menjalin hubungan dengan Inggris. Di sisi yang lain teman-teman, di Hijaz muncul dinamika sendiri. Sayyid Hussein di Mekah berambisi mendirikan kerajaan Arab yang besar dengan dukungan Inggris, terutama saat Perang Dunia Pertama melawan Turki Utsmani. Tetapi teman-teman, realitas politik itu tidak sederhana janji surat menyurat diplomatik, dan pada akhirnya posisi Sayyid Hussein itu semakin melemah. Ketika Khilafah Utsmaniyah itu runtuh setelah terjadinya Perang Dunia Pertama, terjadi kekosongan otoritas di banyak wilayah Arab. Inilah celah sejarah yang dimanfaatkan oleh Al-Saud dengan pasukan yang dimotivasi oleh ideologi dan dengan senjata serta dukungan diplomatik tertentu dari Inggris. Abdul Aziz bin Saud melakukan ekspansi besar-besaran antara 1924 sampai 1925. Ia berhasil merebut Mekah dan Madinah, menjatuhkan kekuasaan Sayyid Hussein dan menguasai Hijaz. Di sini teman-teman, simbol dan realitas bertemu antara penguasa Najd sekarang memegang dua kota suci sehingga legitimasi religius dan politiknya melesat. Setelah itu teman-teman, Hijaz dan Najd berada di tangan Al-Saud. Proyek yang tersisa adalah menjadikan semua wilayah yang telah ditaklukkannya itu sebagai satu entitas negara yang diakui dunia. Inggris melalui perjanjian Jeddah tahun 1927 mengakui Abdul Aziz sebagai penguasa independen atas wilayah-wilayah tersebut teman-teman. Di dalam negeri ini, ia juga perlu menata hubungan dengan suku-suku yang sebelumnya itu bergabung lewat semangat militeristik, mengurangi potensi pemberontakan, dan mulai menyusun kerangka negara yang lebih terpusat. Pada tanggal 8 Januari tahun 1926 teman-teman, Abdul Aziz memproklamirkan dirinya sebagai Raja Hijaz dan Sultan Najd. Semacam pengakuan bahwa dua wilayah utama itu sudah berada di bawah satu tangan, tetapi namanya Arab Saudi sebagai negara belum resmi yang dipakai. Nama resmi kerajaan Arab Saudi itu lahir kemudian ketika pada tanggal 23 September 1932 Ibnu Saud mempersatukan semua wilayah yang telah ia taklukkan seperti Hijaz, Najd, dan wilayah-wilayah sekitarnya menjadi satu negara dan mengumumkan pembentukan kerajaan Saudi. Al-Quran itu ditetapkan sebagai dasar konstitusi, bahasa Arab sebagai bahasa nasional, dan bentuk negara adalah monarki absolut yang dikuasai oleh keluarga Al-Saud. Sejak itu teman-teman, orang-orang dunia mulai mengenal Arab Saudi bukan lagi hanya sebagai kawasan dua kota suci, tetapi sebagai negara bangsa yang mempunyai raja, perbatasan, dan lambang. Raja pertama mereka adalah Ibnu Saud yang memerintah sampai wafatnya pada tahun 1953. Sesudah itu, takhta itu berpindah ke putra-putranya secara berurutan seperti Saud, Faisal, Khalid, Fahad, Abdullah, dan Salman di abad ke-21 ini. Dinasti tetap sama Al-Saud berakar dari Muhammad bin Saud di abad ke-18 yang pernah jatuh bangun tapi akhirnya menguasai jantung dunia Islam.
Kalau kita lihat teman-teman, sebagai kesatuan cerita, berdirinya Arab Saudi bukan peristiwa yang tunggal, tetapi rangkaian yang panjang. Pertama, aliansi ideologis politik di Nigeria per tahun 1744 antara Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab itu melahirkan negara Saudi yang pertama yang agresif secara militer dan ideologis. Yang kedua, kehancuran oleh ekspedisi Muhammad Ali Pasha dan kebangkitan kembali di Riyadh sebagai negara Saudi kedua itu menunjukkan bahwa proyek Al Saud itu tidak hilang semata, hanya mundur dan beradaptasi. Ketiga, tindakan nekat merebut Riyadh tahun 1902 oleh Ibnu Saud memulai fase modern di mana perang suku, ideologi, dan diplomasi dengan kekuatan kolonial itu bercampur. Keempat teman-teman, runtuhnya Khilafah Utsmaniyah dan lemahnya posisi Saddam Hussein membuka peluang bagi Ibnu Saud untuk mengambil alih Hijaz dan dua kota suci, lalu menggabungkan Najd dan Hijaz di bawah satu mahkota. Kelima, pengakuan internasional semisal perjanjian Jeddah dan proklamasi resmi tanggal 23 September tahun 1932 menjadikan entitas itu diakui secara global dan kerajaan Arab Saudi. Tanpa memahami lapisan-lapisan ini teman-teman, nama Arab Saudi hanya tampak sebagai label negara, padahal di baliknya ada sejarah perebutan kekuasaan serta jejak kolonialisme dan dekolonisasi. Bagi pengkaji Islam, Arab Saudi itu menarik karena di satu sisi ia memegang dua kota suci dan menjadikan Al-Quran sebagai dasar konstitusi, tetapi di sisi yang lain sejarah kelahirannya sangat terkait dengan gerakan reformis Muhammad bin Abdul Wahab dan permainan kekuatan dunia, bukan semata-mata kelanjutan langsung dari khilafah klasik. Bagi pengkaji politik Timur Tengah, negara ini adalah contoh bagaimana sebuah dinasti lokal itu memanfaatkan ideologi, momentum kejatuhan imperium besar seperti Utsmani, serta dukungan negara barat untuk mendirikan negara bangsa di era modern.